teman-teman. Shalom, selamat siang semua teman-teman. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepada Tuhan siang hari ini atas kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah Tuhan buat hidup kami. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Siang hari ini kami datang kepada Tuhan. Kami ingin rindu Tuhan, Engkau menjamah setiap kami. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Untuk kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Untuk kami memberikan pujian kami, penyembahan kami yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur bagi Dia
hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Selama-lamanya, katakan bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Selama-lamanya bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami ingin bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkaulah Allah kami yang dahsyat dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari teman-teman kita katakan sama-sama, amin. Sorak-sorai buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau bersorak buat Tuhan, karena Dialah Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Katakan sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia.
Raja. Puji Tuhan. Biar kita mau sambut Raja kita, Dialah Yesus Tuhan kita. Haleluya. bersyukur Tuhan, kami punya Raja seperti Engkau. Dialah Yesus Tuhan kami, yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa. Kami tahu dan percaya Tuhan, kalau Engkau Tuhan yang sanggup menolong setiap kami. Apapun keadaan kami, pertolongan-Mu tidak pernah terlambat dalam hidup kami Tuhan. Di setiap saat, setiap waktu dalam hidup kami. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan.
Kami tahu Tuhan, dengan keadaan dunia sekarang ini yang semakin hari semakin tidak menentukan dalam hidup kami. Kami tahu ada satu pribadi yang sanggup menolong kami. Engkaulah Tuhan kami satu-satunya yang sanggup membuat kami percaya, membuat kami berharap kepada Engkau Tuhan. Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Engkaulah yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Karena Engkau yang memelihara setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami mau terus percaya akan janji Tuhan. Kami mau terus percaya pertolongan Tuhan selalu ada buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lalu sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau berbicara kepada kami. Engkau mengurapi setiap kami, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah benih firman itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap mendengar firman-Mu pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oh iya. Cek. Ya, shalom. Shalom. Ada sukacita siang hari ini, amin. Puji Tuhan. Langsung saja ya, karena waktu itu sangat berharga buat saya dan saudara. Mari kita belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan. Sharing firman Tuhan siang hari ini, saya berikan judul iman tidak hanya di hati saja. Mari kita katakan sama-sama, iman tidak hanya, sekali lagi, iman tidak hanya di hati saja. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua ayat 14 sampai 26. Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-26. Iman tidak hanya di hati saja. Kita baca perikopnya saudara sama-sama. 1, 2, 3. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah, sekali lagi 1, 2, 3. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita membaca perikop dalam firman Tuhan siang hari ini, ada pertanyaan yang timbul dalam pikiran kita pastinya ya. Bahkan ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan itu datang ke dunia ini mencari apakah ada iman di dunia ini. Berarti kan hanya iman saja yang dicari. Menurut saudara, apakah cukup iman kita ini hanya percaya saja kepada Tuhan? Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus itu adalah juru selamat yang bisa menyelamatkan. Percaya? Percaya. Apakah cukup hanya sekedar percaya dan tahu secara nalar dan pikiran kita Tuhan Yesus adalah juru selamat? Apakah cukup saudara? Hanya sekedar tahu dan percaya saja. Tetapi ada perikop dalam firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Seseorang bisa mengatakan percaya sama Tuhan, tapi percaya itu perlu pembuktian. Yang percaya katakan amin. Percaya itu perlu pembuktian. Tidak ada namanya orang
bilang, oh aku ini pinter, tapi tidak pernah dibuktiin kepinterannya itu apa. Kita bisa tahu enggak saudara? Tidak pernah bisa tahu. Oh kamu ini IQ-nya cerdas loh, oh, luar biasa loh. Berapa tahun yang lalu saya pernah dengar anak umur berapa ya, belasan kalau nggak salah, sudah bisa lulus sampai S3 atau gimana gitu, saking jeniusnya. Tapi semuanya itu terbukti saudara ya, dari apa? Hasil ujiannya, terbukti semuanya. Tidak hanya sekedar omong saja, enggak. Hanya katanya, enggak. Tapi kita harus tahu iman kita ini perlu dibuktikan. Pernah nggak kita terpikir gimana caranya kita membuktikan iman kita? Ada yang mengatakan, ya imanku tak buktikan dari setiap minggu aku ibadah. Aku sering kak dengar lagu-lagu rohani di YouTube, di MP3 ku semuanya lagu rohani. Aku sering dengar khotbah melalui YouTube, wah renungan semuanya. Apakah itu sudah cukup membuktikan iman kita, saudara? Saudara, nanti akan saya sisipi ya dengan kesaksian hidup saya sendiri ya. Iman kita ini perlu dibuktikan. Ya. Seringkali banyak motivasi-motivasi saat kita mengikut Tuhan yang kurang benar, ya. Kita datang sama Tuhan, kita setia sama Tuhan, kita aktif melayani, kita merasa sudah aku ini yang paling banyak membayar harga, aku yang merasa kerja sendiri, tidak ada bantuan orang lain dan seterusnya. Kita merasa sudah membayar itu. Tapi sebetulnya tidak, saudara. Saat kita merasa saya mempercayai Tuhan, saya mengasihi Tuhan, otomatis kita buktikan melalui tindakan kita. Tidak ada jalan yang lain. Banyak orang punya motivasi yang sepertinya benar, tapi nggak benar, saudara. Kita merasa keaktifan kita itu sudah membayar, sudah membuktikan iman kita. Enggak. Kita merasa aktivitas kita suka ngelihat YouTube, rohani, khotbah-khotbah rohani, baca renungan. Kita merasa kita sudah membuktikan iman kita sama Tuhan. Enggak, saudara. Enggak cukup hanya itu. Tetapi iman kita ini bisa dibuktikan melalui apa? Perjalanan hidup kita sehari-hari. Kalau kita hari Minggu, dari 6:30 sampai hari ini kita sudah mendengarkan 4 kali ibadah. Tapi firman itu hanya sekedar pengetahuan, message buat kita sampai di sini. Tuhan punya cara sendiri untuk bagaimana supaya firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Saat saudara dan saya mengalami kesulitan, pergumulan hidup, ya macam-macam lah, aku nggak tahu ya, kita semua nggak punya pergumulan sendiri-sendiri sesuai usia dan latar belakang keluarga kita. Tapi justru melalui pergumulan hidup, masalah-masalah yang saudara dan saya alami, itu adalah proses yang diizinkan Tuhan untuk melekatkan firman-Nya dalam hidup saya dan saudara. Saya ulangi saudara ya. Kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang saya dan saudara alami apapun itu adalah proses melekatkan, menyatukan firman dalam hidup saya dan saudara. Gimana caranya kita bisa tahu Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa, sanggup melakukan segala perkara, kalau saya dan saudara nggak pernah mengalami. Aku hidupku semuanya ada, nggak ada masalah, keluargaku harmonis, sehat semua, kerjanya luar biasa semua, diberkati semua. Apa saudara? Hanya sekedar pengetahuan. Firman itu hanya sekedar pengetahuan yang kita baca. Iya, Tuhan Yesus juru selamat, benar. Tapi kamu nggak pernah merasa diselamatkan. Apa artinya? Firman itu berhenti tidak hanya sekedar sampai di nalar kita. Tidak hanya sekedar kita setuju. Oh iya, banyak kak kesaksian-kesaksian itu. Aku setuju. Tuhan itu bisa menyelamatkan keluargaku, memulihkan aku. Tapi pertanyaannya, sudahkah kamu mengalami sendiri? Saat kita mengalami sendiri, perjumpaan kita dengan Tuhan melalui kesulitan hidup, pergumulan hidup, kita ditolong oleh Tuhan. Itulah saatnya di mana firman Tuhan itu menyatu dengan kehidupan kita.
Tanpa pengalaman hidup, firman Tuhan hanya berhenti sampai di akal kita. Firman Tuhan tanpa pengalaman hidup hanya berhenti sampai di hati kita aja. Iya, oh aku percaya Tuhan melihat hati kok. Iya, hatiku Tuhan lihat. Tapi apakah berhenti sampai di situ, saudara? Tidak hanya itu. Percaya kita kepada Tuhan itu perlu dibuktikan melalui tindakan kita, melalui keputusan saya dan saudara. Kita bisa ngomong, aku percaya sama Tuhan. Aku percaya Tuhan Yesus sanggup menolong aku. Tapi saat ada masalah terjadi dalam hidup kita, bukan Tuhan dulu yang kita cari. Tapi siapa yang kita cari? Pertolongan yang lain. Kita melihat, aku mampu gak ya menyelesaikan masalah ini ya? Bukan Tuhan dulu yang kita cari. Seringkali kita mencari Tuhan setelah kita tidak mampu mengatasinya. Apakah itu saudara yang dinamakan kita percaya sama Tuhan? Saudara, kalau kita dalam setiap bulan kita perjamuan suci ya, perjamuan kudus ya. Mungkin anak remaja juga perlu juga mengetahui hal ini. Apa artinya perjamuan kudus, perjamuan suci? Ya. Kita memperingati bahwa Tuhan itu menebus dosa saya dan saudara. Menebus dosa saya dan saudara. Kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Yang artinya apa? Saat saya dan saudara percaya penebusan itu dalam kehidupan kita, seharusnya kita ini sebenarnya kita ini tidak punya kehendak apa-apa. Kalau kita membaca firman Tuhan dari zaman dulu ya, dulu itu budak itu dibeli ya, budak ya. Kalau sudah dibeli budak itu, mau disuruh apapun sama tuannya harus nurut. Karena kamu tak beli. Kamu sudah nggak bisa punya cita-cita, punya keinginan, nggak bisa ya, aku tak kesana dulu ya, nggak bisa. Kamu sudah tak bayar, kamu tak suruh ini, itu kamu harus menurut. Itu yang namanya budak zaman dulu. Saat saudara dan saya percaya sama Tuhan Yesus, percaya sama penebusan Tuhan, artinya kita ini sebetulnya tidak punya kehendak lagi. Artinya apa? Kita ini di dunia ini melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Saat kita melakukan kehendak Tuhan, nah ini kadang-kadang memang kita nggak ngerti, saudara. Ya, kadang-kadang kita salah mengerti. Saya sisipi ya dengan kesaksian saya sekilas ya. Mungkin banyak orang yang, ya mungkin beberapa di antara kita sudah pernah saya ajak sharing, mungkin ngobrol berdua, bertiga ya. Ya ada beberapa di antara kita ya yang sudah tahu pengalaman saya. Mungkin ada di antara kita yang menilai, waduh enak ya Kak Victor ini kayaknya nggak ada masalah, kayaknya serba ada dan segala macam. Ya itu hanya penilaian orang. Saya tidak pernah juga membela diri, menjelaskan ke orang-orang yang menilai seperti itu, padahal kenyataannya seperti ini, tidak pernah saudara. Artinya apa? Pengalaman hidup itu kita alami sendiri sama Tuhan. Orang di sekitar kita bisa ngomong apa saja terserah, tapi yang tahu adalah kita dengan Tuhan. Orang di sekitar kita bisa salah menilai kita, sangat bisa, sangat mungkin, tapi mereka tidak pernah mengalami sendiri seperti kita, saudara. Setiap kita punya pergumulan. Saya pun juga punya pergumulan. Saya pun juga punya cita-cita. Saudara juga punya cita-cita. Tetapi saat kita percaya sama penebusan Tuhan, maukah kita mempercayakan semua hidup kita itu untuk memenuhi kehendak Tuhan? Saudara, saya punya cita-cita yang muluk-muluk menurut saya. Nama cita-cita ya harus ditaruh setinggi langit ya dulu ya. Setinggi langit ya, kalau cita-citanya hanya kecil kan sayang ya, nggak langit namanya ya, cuman hanya plafon ya. Saya punya cita-cita, waduh luar biasa ya. Ingin punya rumah yang bagus, mobil mewah ya, bisa bantu buka kontrakan buat orang yang nggak punya rumah, macam-macam, banyak cita-citanya ya. Saya sampai mikir, yopo golek duit sakmono akene sampai terwujud ya. Kapan terkumpulnya ya. Tapi saat cita-cita kita, cita-cita saya dan saudara
itu tidak terkabul, bahkan mungkin amburadul, ya, amburadul, paham ya amburadul ya? Amburadul nggak sesuai yang kita harapkan. Masihkah saya dan saudara sungguh-sungguh percaya sama Tuhan? Masihkah saya dan saudara punya hati yang sungguh-sungguh mencari Tuhan? Coba kita selidiki hati kita, saudara. Pernah nggak atau bahkan sering nggak saya dan saudara aktif ibadah, aktif doa, aktif baca firman hanya untuk mencari pujian manusia, hanya untuk apa namanya? Aku cari Tuhan, Tuhan itu hanya tak buat untuk pemenuhan jasmani saja. Aku cari Tuhan supaya aku besok masa depanku diberkati Tuhan loh. Aku cari Tuhan supaya nanti aku kerjaanku lancar, keluargaku supaya sehat. Apakah itu salah, saudara? Enggak salah, tapi tidak benar, saudara. Nantinya saat aku nyari Tuhan, keluargaku supaya diberkati, supaya sehat, nanti kalau yang terjadi dalam hidup kita sebaliknya, bayangkan apa yang terjadi. Saya dan saudara pasti secara tidak langsung kita sudah memiliki keraguan-raguan. Loh, aku selama ini doaku gini kok, tapi kok yang terjadi ini ya? Enggak seperti yang tak harapkan. Nanti akan timbul keraguan, saudara. Nanti akan yang namanya ada di titik jenuh. Kok tambah begini, tambah lama, tambah begini, bukan tambah bagus, tambah merosot, tambah merosot, tambah merosot, tambah merosot. Kalau kita ingat ceritanya Abraham ya, coba kita baca dulu ya. Baca dulu. Ayat 14, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sebentar, ayat yang berapa nih ya? Ayat yang ke-21, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Saudara, kaitannya apa Abraham ini dengan iman? Abraham disebut apa? Julukannya Abraham? Bapak orang percaya. Kenapa disangkut pautkan iman ini dengan Abraham? Abraham yang sudah kita tahu ceritanya, Abraham itu punya pergumulan, yaitu ingin punya anak. Dan saat penantiannya yang begitu panjang, Abraham akhirnya dikasih Tuhan seorang anak. Bayangkan saudara, yang sudah dinanti-nantikan, contoh ya, kayak cita-cita yang sudah tak cita-citakan, yang punya tabungan tak tabung, bertahun-tahun ingin istilahnya memenuhi keinginanku selama bertahun-tahun ini, tapi ternyata diminta Tuhan. Tapi ternyata yang kita cita-citakan, yang kita kumpulkan, yang kita impikan, ternyata enggak terjadi. Justru malah, ayo tak minta cita-citamu, tak minta rumahmu yang bagus itu, tak minta mobilmu itu gimana. Ayo tak minta kebahagiaan keluargamu yang sudah kamu jaga, kamu pegangi, keharmonisan keluarga itu, ternyata brek. Kayak Abraham ini. Itu saya ilustrasikan saudara. Salah satunya ceritanya tentang Abraham. Abraham sudah punya pergumulan, ingin punya anak. Tapi anak satu-satunya di masa tua yang Tuhan kasih, Tuhan juga minta. Dan di sini Abraham teruji imannya. Saat anak satu-satunya yang diimpikan, yang dipergumulkan selama ini diminta oleh Tuhan, dan Abraham juga dengan rela memberikannya kepada Tuhan. Sampai di sini dikatakan bahwa bukankah Abraham bapak kita itu dibenarkan karena perbuatannya? Artinya
Abraham tahu secara persis siapa yang memberikan anak. Abraham tahu persis siapa yang menjawab doanya itu, siapa yang sanggup mengadakan yang tidak ada jadi ada. Sehingga Abraham tahu persis mana yang harus diprioritaskan, saudara. Bukan anaknya, anak itu adalah jawaban doa, dikasih oleh Tuhan. Tapi saat yang memberi jawaban doa itu yang meminta, Abraham memberikannya juga dengan rela kepada Tuhan. Ini yang dimaksud bahwa bukankah Abraham itu dibenarkan karena perbuatannya, yaitu saudara. Jadi kalau kita ngomong percaya sama Tuhan Yesus, tapi saya dan saudara dalam kehidupan kita mengalami masalah, mengalami pergumulan, dalam kita mengambil keputusan kita tidak pernah melibatkan Tuhan, kita merasa kita mampu, kita merasa semuanya sudah tertata dengan baik, santai aja lah. Artinya kita nggak percaya loh sama Tuhan. Kita hanya setuju sama Tuhan, setuju kalau Tuhan itu ada. Kita hanya percaya kalau Tuhan Yesus itu Tuhannya orang Kristen, misalkan begitu ya. Kita hanya setuju saja. Tapi iman kita tidak kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana saat ini keterlibatan Tuhan dalam pergumulan hidup kita, dalam saat kita bekerja, nggak usah ngomong sulit lah saudara, kita bisa mampu bekerja, kita orangnya canggih lah, semuanya bisa kita atasi. Tapi keterlibatan Tuhan sejauh mana dalam kepandaian saya dan saudara? Apakah kita masih melibatkan Tuhan? Atau kita terus mengandalkan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan? Saat saya dan saudara masih mengandalkan kita sendiri, kekuatan kita, kekuatan keluarga kita, kemampuan kita, tabungan kita, dan lain sebagainya, artinya saya dan saudara hanya mempercayai Tuhan sebatas nalar, pikiran, sampai hanya setuju di hati. Tapi kenyataannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita enggak mencerminkan sikap percaya kita sama Tuhan. Simpel saudara, kalau aku percaya Tuhan, aku akan melibatkan Tuhan loh dalam kehidupanku. Tuhan, aku ini mau melangkah Tuhan, aku ini mau sekolah, Tuhan tolong aku Tuhan, aku ini mau ini Tuhan, Tuhan keluargaku mengalami ini Tuhan, aku percaya Tuhan Yesus tolong. Saat kesulitan itu terjadi lagi, aku percaya Tuhan itu ada, Tuhan pasti tolong. Tuhan terima kasih Tuhan, kalau aku ini bisa dapat kerja sampai hari ini, itu kemurahan Tuhan. Saudara, saya kasih kesaksian ya saudara, sedikit ya, masih ada waktu. Beberapa saudara ada yang tahu, saya dulu juga pernah kerja sendiri dan akhirnya berhenti ya. Sudah cukup lama saya berhenti. Ya kerjaannya hanya sekedar setelah berhenti itu pekerjaannya hanya sekedar kalau ada tak kerjakan gitu ya. Waktu itu istri saya juga masih kerja. Saudara tahu, saat saya tidak kerja, istri saya kerja. Saat istri saya sudah berhenti bekerja, Desember 2019, istri saya berhenti bekerja. Artinya kalau berhenti bekerja, berhenti juga pemasukannya. Dan saat itu, Januari 2020, Tuhan kasih saya pekerjaan. Saat saya bekerja, saya naik motor saudara. Motor sendiri ya. Musim hujan itu dimulai bulan apa ya? Bulan 7 ya? Bulan apa musim hujannya? September ya? November? Oh barusan berarti ya? Ya pokoknya musim hujan itulah ya, November apa itu. Saya naik motor itu dari 1 sampai 10 hujan, itu mungkin saya cuma sekali yang kehujanan. Maksudnya pakai jas hujan dan hujan gitu maksudnya. Tapi 9 itu saya enggak kehujanan saudara. Dan puji Tuhan, di bulan apa saya lupa, saya dipercaya oleh kantor saya mobil kantor. Dan setelah saya bawa mobil kantor, sering hujan saudara. Simple ya kayaknya ya. Tapi saya percaya Tuhan itu menata kehidupan saya dan saudara.
Saat kita mempercayai Tuhan, hal yang simpel saja, Tuhan itu bisa menata semuanya, saudara. Di luar nalar saya dan saudara. Kita percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala perkara, amin. Di luar nalar kita, di luar kemampuan saya dan saudara. Tidak masuk akal, saudara. Kalau saudara tahu, saya kerja di perusahaan percetakan, ya. Yang notabene saya ini tidak ada pengalaman sama sekali, nol tentang percetakan. Kertas, ya yang saya tahu ya kertas, ya isi HVS, A4, folio, udah. Kertas lipat, warna-warni, itu aja. Tapi kalau spek dan segala macam, saya sempat ngomong sama istri saya, waduh kayaknya gak iso aku guys. Kayaknya cari kerja yang lain karena sulit, belajarnya banyak sekali saudara. Tentang produksi dan segala macam ya. Tapi betul, saya ingat Yakobus 1 ayat 5, kalau engkau kurang hikmat, minta sama Tuhan. Ya hari demi hari gak kerasa, saya udah mikir wis resign nih wis, sungguhan wis resign ini. Tapi hari demi hari saya jalani gak kerasa sampai hari ini saudara ya. Sampai hari ini. Padahal 3 bulan pertama itu kan masa percobaan dan saya udah merasa sulit di masa percobaan itu. Tapi puji Tuhan sampai hari ini ya belum pinter tapi sudah lumayan ngerti ya. Tapi percayalah saudara, saat kita mengalami kesulitan, ingat lagi firman yang sudah kita baca. Firman itu berhenti sebagai pengetahuan saat kita hanya membaca belum mengalami. Tapi firman itu akan menjadi hidup saat saudara membaca dan kita mengalami. Tuhan aku tidak mampu Tuhan, tapi iling. Filipi 4:13 segala perkara dapat kutanggung. Akhirnya saudara mampu menghadapi masalah dalam keluarga itu. Artinya apa? Firman itu jadi hidup dalam hidupmu. Gak hanya sekedar pengetahuan, hafal. Kamu hafal firman Tuhan gak? Hafal aku. Berapa? Oh 100 ayat. Iya rek kalah yo aku mek 2 ayat 100 ayat kalau kita gak mengalami, hanya sekedar hafal, percaya, hanya sekedar sampai nalar dalam kehidupan sehari-hari kita gak terapkan. Untuk apa saudara? Mending saudara hafal 1 ayat, 2 ayat, tapi saudara menerapkan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Kita mengalami sungguh-sungguh Tuhan itu dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita ini tidak hanya hidup karena tahu dan percaya saja, tapi mengalami sendiri. Proses mengalami tadi seperti yang saya sharingkan di awal, proses mengalami firman dalam hidup kita adalah proses yang diizinkan Tuhan untuk menyatukan firman itu dalam kehidupan kita. Sehingga firman tidak berhenti sebagai pengetahuan, tapi firman itu hidup dalam kehidupan kita. Kita mengalami kesulitan, ya oke. Kesulitan itu saatnya proses Tuhan untuk menyatukan firman dengan realita hidup kita. Saya percaya setiap kita punya pengalaman banyak dengan Tuhan. Syukurilah pengalaman itu saudara. Baik itu sulit, pergumulan dalam keluarga. Itu adalah proses Tuhan menyatukan firman, membawa saudara lebih lagi untuk dekat dengan Tuhan. Tidak ada jalan yang lain saudara. Hanya Tuhan yang menjadi fokus kehidupan kita. Ya. Ayat yang terakhir saudara, kita baca Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16 sampai 17. 1, 2, dan 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, apa saudara? Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Ya, puji Tuhan saudara ya. Firman Tuhan siang hari ini, sharing firman Tuhan siang hari ini mengingatkan saya dan saudara, mari kita percaya sama Tuhan tidak hanya sekedar berhenti di akal saja. Orang benar hidup
oleh iman. Iman yang diaplikasikan, iman yang diterapkan dalam kehidupan kita. Saat saudara bilang, aku percaya sama Tuhan, aku percaya, pujian mengatakan Tuhanku dahsyat. Tapi saat kita mengalami kesulitan, kita tidak pernah mengalami Tuhan. Karena apa? Ya jelas gak pernah mengalami Tuhan. Wong Tuhan tidak pernah kita libatkan kok dalam kehidupan kita. Ingat selalu saudara, libatkan Tuhan. Ada apapun, orang tua bisa gak tahu isi hati kita. Suami istri bisa gak tahu. Orang terdekat bisa gak tahu isi hati kita. Tuhan Yesus tahu. Kita tidak bisa membohongi Tuhan. Ungkapkan semua kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita mau memutuskan apa, kita mau melakukan apa, libatkan Tuhan. Saat kita melibatkan Tuhan, disitulah saatnya firman itu menyatu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga iman kita, saya dan saudara, tidak hanya berhenti sampai di nalar, kita setuju dengan firman. Tetapi iman kita tunjukkan melalui setuju, melalui tindakan kita. Jadi iman kita terbukti dengan tindakan kita, saudara. Puji Tuhan, siang hari ini, biar setiap kita punya iman yang betul sama Tuhan. Kita gak hanya mencari Tuhan untuk Tuhan memenuhi kebutuhan jasmani kita. Aku nyari Tuhan supaya Tuhan tolong. Bukan salah, saudara, tapi gak benar. Ya, saat Tuhan gak nolong kita, saudara akan kecewa. Ya, bukan berarti Tuhan gak tolong, saudara, karena Tuhan punya rencana yang berbeda di luar pikiran kita. Percayakan hidup kita, saudara. Hidup kita hanya untuk menggenapi rencana Tuhan. Puji Tuhan ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kita nyanyikan satu pujian ini sekali ya. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Setelah itu kita akan berdoa untuk firman yang sudah kita terima. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, aku mencari Engkau, mencari pribadimu. Dengan kekuatan, aku mencari Engkau tidak hanya untuk supaya Tuhan tolong, ku sembah, supaya Tuhan memberkati, melindungi keluargaku, tetapi aku mencari pribadimu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku, aku mau terus mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatiku. Ku angkat tangan, oh Yesus, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah, Dia selalu mengasihi kita, saudara, di atas Kalvari. Sebab Engkau yang layak. Apapun yang terjadi, kami mau terus menyembah-Mu, menaikkan pujian kami, ucapan syukur kami, rasa percaya kami kepadamu Tuhan. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah. Darah-Mu tercurah, di atas Kalvari, sebab Engkau yang layak, sebab Engkau yang layak,
layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Firman Tuhan sudah kami dengar. Kami berterima kasih kalau sampai siang hari ini Tuhan masih mengingatkan kembali. Banyak hal dalam hidup kami yang masih perlu kami perbaiki. Bagaimana cara kami mempercayai Tuhan, bagaimana iman kami yang benar kepada Tuhan. Tuhan, kami mau belajar siang hari ini. Iman kami boleh kami buktikan melalui kehidupan kami sehari-hari. Biarlah iman kami boleh hidup, boleh kami hidupi, sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kami, supaya kami sanggup bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus sumber kekuatan yang memampukan kami untuk menghidupi iman kami, firman-Mu dalam hidup kami. Melalui pergumulan, melalui berkat yang Tuhan percayakan, melalui banyak hal yang terjadi dalam hidup kami tahu itu proses yang Tuhan izinkan untuk menyatukan firman itu dalam hidup kami. Sehingga kami tidak hanya sekedar tahu, kami tidak hanya sekedar percaya, tapi kami sungguh-sungguh mengalami kemahkuasaan Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih. Biarlah kami sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, dengan motivasi yang benar kepada Tuhan. Terima kasih, Kau Juru Selamat kami yang hidup, Kau penolong kami. Mulai hari ini, besok dan seterusnya, kami mau terus melibatkan Tuhan. Kami mau terus melibatkan Tuhan dalam segala hal, dalam segala aspek kehidupan kami. Saat kami mau mengambil keputusan, saat kami mau melangkah, kami mau melibatkan Tuhan selalu. Terima kasih Engkau memberkati setiap kami yang hadir. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan buat berhasil bersama dengan Tuhan. Yang sakit teman-teman kami, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah mereka. Kami percaya pertolongan Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami. Apapun yang kami kerjakan, sekolah kami, kebutuhan kami tentang biaya sekolah, kami percaya apa yang mustahil bagi kami, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Terima kasih, biar damai sejahtera-Mu melimpah, melindungi setiap kami saat ini, besok dan seterusnya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita, saudara. Saat ini kami akan pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Biarlah perlindungan penyertaan Tuhan melindungi kami hari ini, besok dan seterusnya. Kemanapun kami melangkah, nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Selamat siang, Tuhan berkati. Akan ada pengumuman.